Poros SBY, JK, SP katanya megah, ternyata lemah. Anies jadi resah. Dunia politik itu juga berisi tipu-tipu mata. Yang terlihat kuat belum tentu di dalamnya sekeras baja. Yang terlihat kurus belum tentu tidak punya nyali. Yang mau jadi supir angkot menjelang lengser juga ada. Sudah kayak konten seleb YouTuber aja. Kenapa nggak dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya? Sesekali nyetir angkot agar dekat dengan warganya. Ya kan? Kita pun jadi mempertanyakan dan menduga-duga niatnya apa. Kesimpulannya pun jadi nggak jauh-jauh dari pencitraan. Kembali ke dunia tipu-tipu, kayak judul lagu itu. Hanya 1-2 hari sesudah AHY dan SBY melempar isu soal infrastruktur dan kecurangan pemilu 2024, beredar foto yang di dalamnya juga ada AHY. Salah satu yang menyebarkan foto itu adalah anak buah AHY, Andi Arief. Di dalam foto tersebut terlihat kebersamaan Ketum PKS Ahmad Saiku, AHY Ketum Demokrat, Ketum Nasdem Surya Paloh, Anies Baswedan, dan Yusuf Kala. Kebersamaan itu terjadi dalam sebuah acara pernikahan anak dari kader Partai Nasdem, yang sebenarnya kurang lebih sama ketika dalam momen pernikahan anak Anies, banyak politisi yang datang karena diundang. Lalu mereka foto-foto bersama. Nah ini sama saja, namun disikapi oleh media sebagai kode keras akan adanya pembentukan kubu terkait dengan Pilpres 2024. Terbitlah berita bahwa SBY, JK, dan SP akan bersatu dalam sebuah koalisi. Seakan mereka ini sedang membentuk sebuah kubu raksasa yang super hebat, sampai bisa menumbangkan partai pemenang pemilu 2019 PDIP. Disebutkan bahwa jika SBY dan JK turun ke gelanggang, maka dipastikan banyak yang ketar-ketir. SBY disebut memiliki strategi yang jitu, sementara Surya Paloh disebut memiliki insting politik yang kuat. Karena setiap sosok yang didukung hampir selalu sukses, pokoknya hebatlah perpaduan SBY, JK, dan SP ini. Saya jadi ingat ketika Rizik Syihab kembali dari Arab Saudi, yang kedatangannya dipas-paskan pada hari pahlawan 10 November 2020, lalu para politisi gantian mendatangi rumahnya, termasuk Anies, Fadlizon, dan petinggi PKS. Rizik diceritakan sebagai lawan berat Presiden Jokowi, orang yang sama kedudukannya dengan Presiden RI. Bahkan waktu itu Rizik menyatakan siap berdialog dengan Presiden Jokowi dengan syarat pemerintah membebaskan Abu Bakar Ba'asyir, Bahar Smith, dan para aktivis yang menurut Rizik dikriminalisasi oleh pemerintah. Kayaknya pongah sekali ya. Kedatangan Rizik juga tentunya diikuti dengan munculnya analisa soal kelahiran poros baru Anies Rizik JK, yang diyakini akan jadi poros terkuat melawan pemerintahan Presiden Jokowi. JK nampak sangat yakin dengan kekuatan poros tersebut, sampai menyebut Rizik sebagai pemimpin karismatik. Anies tentunya kita semua tahu, hanya selang beberapa jam kedatangan Rizik di Bandara Soekarno-Hatta, Anies sudah mengunjunginya di Petamburan. Anies juga diam ketika Rizik mengatakan acara pengumpulan massa. Harusnya sebagai gubernur DKI, Anies bisa melarang kan? Namun akhirnya pencitraannya tidak bakal jadi kenyataan. Ujung-ujungnya kicep, baliho Rizik diturunkan, Rizik kena kasus hukum, dan FPI pun dibubarkan. Ada gitu 7 juta umat yang membela, gak ada. Poros yang katanya kuat, ternyata sekedar mimpi orang berisik. Hiruk-pikuk menyambut koalisi SBY, JK, SP sepertinya mengalami kondisi serupa. Pertama, SBY yang katanya turun gunung lempar isu kecurangan pemilu 2024. Kemudian malah diklarifikasi oleh jubir Demokrat Herzaki Mahendra Putra bahwa pernyataan SBY tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik, melainkan hanya untuk kader internal. Lalu petinggi Demokrat lainnya, Andi Malarangeng, juga turut berupaya menjelaskan bahwa pernyataan SBY itu adalah sebuah peringatan sekaligus imbauan bagi seluruh masyarakat. Hanya mengingatkan, katanya intinya ya keduanya mau bilang kalau SBY nggak udah juga bisa dibilang nuduh siapa-siapa. Masa sih sok nuduh tapi begitu dibilang nuduh ngakunya nggak nuduh. Sekedar ingetin aja katanya, jatuhnya kan kayak pengecut ya.
Kemudian Demokrat juga melempar isu soal penjegalan Anies yang malah dibantah oleh Nasdem. Isu soal infrastruktur yang dilempar AHY juga ditepis oleh Nasdem. Kalau berkoalisi beneran pasti nggak bantah-bantahan dong. Bagaimana dengan JK? JK ini justru makin terlihat lemah, seakan belum juga sembuh dari kekalahan dengan gagalnya poros Anies Rizik JK dulu. Sekitar 2 tahun lalu, pernah ada seorang pengamat politik Muhammad Muwailimin yang mengungkap soal kekuatan politik JK. Katanya JK akan habis-habisan mendukung Anies nyapres lewat partai Golkar. Padahal waktu itu sudah berada berita bahwa Ketum Golkar Airlangga Hartarto sudah berencana maju nyapres di 2024. Namun menurut Muhalimin, JK bakal menentang keinginan Airlangga, yakni dengan mengarahkan kekuatan politik JK. JK disebut bisa menggerakkan unsur KAHMI, aktivitas HMI, dan Dewan Masjid untuk memenangkan Anies. Menurut Muhalimin, JK sebagai pengusaha dan kekuatan oligarki ekonomi dari Indonesia Timur pasti mampu menggalang dana untuk memasarkan nama Anies. Jika JK turun gunung, maka tokoh nasional alumni HMI seperti Akbar Tanjung, Mahfud MD, dan Muhadjir Effendi akan ada di kubu pendukung Anies. Poros yang dimotori JK ini disebut Muhalimin sebagai poros Islam yang akan menarik MUI dan ormas Islam lain untuk ikut bergabung sebagai tim sukses. Ya, kita memang tidak mengetahui apa yang terjadi di belakang layar. Namun, yang pasti dalam sebuah berita bertanggal 17 September lalu, JK disebut dengan lantang mendukung Airlangga Hartarto jadi Capres 2024. Dukungan itu disampaikan JK di sebuah acara silaturahmi nasional di Jakarta. Kok plan ya? Namun, di tempat lain, saat tampil di channel Karni Ilyas Club, JK menyatakan dukungannya terhadap Anies nyapres. Karena yakin dengan elektabilitas Anies, JK menyebut Anies diterpa banyak kritik, banyak yang merendahkan Anies. Namun kritik itu malah dapat mendongkrak elektabilitas Anies. Rakyat mendukung orang yang merasa ditekan, kata JK. Kayak Surya Paloh dong ya. Pasca bertemu dengan Puan Maharani katanya bakal dukung jika Puan maju nyapres. Habis ketemu dengan Prabowo katanya ada kemungkinan Nasdem memberi dukungan pada Prabowo nyapres. Walaupun Nasdem sudah memunculkan Anies sebagai bakal capres dari Nasdem. Sementara itu ketika Anies kena blunder di acara Mukerjap PPP DKI, JK tidak bersuara sama sekali. PPP ini kan baru saja melakukan pergantian ketua umum. Dari Suharso Munarfo yang dekat dengan JK dengan Muhammad Mardiono sebagai PLT, pelaksana tugas ketua umum PPP. Sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM, kemudian dalam acara musyawarah kerja cabang PPP DKI Jakarta, Anies disebut mendapat dukungan rekomendasi untuk maju nyapres, yang tentu saja disambut baik oleh Anies ketika memberikan pidato di penutupan Mukerjap. Tapi lucunya, Mardiono sebagai PLT Ketum PPP malah membantah bahwa pihaknya mengundang Anies dalam acara tersebut. Lah terus, Anies ngapain di situ? Sampai-sampai memberikan pidato segala. Sementara itu Ketua DPP PPP pusatnya ya menyatakan soal pemberian rekomendasi itu hal biasa, tidak ada yang istimewa. Katanya Anies kenal lagi. Yang terjadi di Nasdem juga kurang lebih sama, sesama internal partai bertolak belakang, yakni ketika politikus Nasdem Zulfan Lindan memastikan ke media bahwa Nasdem akan mengumumkan pencapresan Anies pada tanggal 10 November nanti bersama teman koalisi Nasdem yakni Demokrat dan PKS. Namun hal ini malah dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Menurut Ahmad Ali, Nasdem belum memutuskan siapa capres yang akan diusung, bahwa pernyataan Zulfan sebelumnya soal 10 November itu hanyalah pernyataan pribadi. Wah, ini mah ngasih PHP ke Anies dong. Katanya poros hebat tapi di internal partai saja nggak sama omongannya. Sesama partai pun juga nggak kompak. Terus hebatnya di mana? SBY bisanya hanya lempar tuduhan tanpa bukti, bikin malu diri sendiri di depan publik. Jika JK tampak tidak lagi punya kekuatan di Golkar, di PPP pun jika tidak punya teman dekat lagi. Sehingga Anies kena blunder, Surya Paloh tidak juga memberi kepastian soal pencapresan Anies. Katanya iya, terus dibantah. Anies dan pendukungnya udah pada seneng, ternyata kena prank. Yang kena Anies mulu ya, jadi resah deh. Selalu dari kura-kura.